Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 6 ayat yang ketiga. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Ya, sampai di situ saja ya. Nah, ini kisah tentang seorang yang bernama Amram ya. Luar biasa loh Bapak Amram ini. Ternyata dia punya anak yang hebat-hebat, Saudara. Namanya Harun, Musa, dan Miriam. Nah, saya beri judul renungan pada pagi ini adalah pemimpin bisa salah. Ya, bersama saya ucapkan pemimpin bisa salah. Nah, kalau kita melihat, Saudara, Musa itu hebatnya luar biasa, ya. Harun juga luar biasa dan Miriam luar biasa. Mereka ini dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya. Musa adalah seorang pemimpin, sedangkan Harun seorang yang cakap untuk berbicara. Sehingga kemudian yang menghadap Fir'aun itu adalah Harun. Tapi Alkitab berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Harun itu dibisikkan oleh Musa. Karena Tuhan berbicara kepada Musa, tapi karena Musa itu punya perasaan yang tidak pede, tidak percaya diri begitu kuat, sampai Tuhan udah berkali-kali berbicara kepada Musa, tetapi Musa itu mindernya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menyerah, ya kan? Tuhan menyerah. Ya udah, kalau kamu nggak mau, ya kan? Biarlah Harun yang menjadi juru bicara, ya. Itu disetujui oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Tuhan tuh mau memakai setiap kita. Tapi kalau kita udah mindernya luar biasa, ya, kita nggak mau mendengar perkataan Tuhan, kita nggak percaya dengan perkataan Tuhan, lebih percaya dengan perkataan diri sendiri, lebih percaya dengan perasaan diri sendiri, ya udah, ya kan, Tuhan kemudian pakai orang lain, ya. Ibu Yongki ini dulu mindernya luar biasa kalau suruh bicara, ya kan, sampai didorong-dorong, enggak, aku enggak bisa bicara, ya. Tapi mujizat hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, Ibu Yongki fasih sekali berbicara dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ya, kemarin hari Jumat ya berbicara di banyak kaum ibu-ibu, Saudara, dalam satu acara di Zoom, Saudara. Setelah kemudian selesai Ibu Yongki bicara, aduh banyak yang telepon, baik dari Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat, ya. Ternyata Ibu Yongki sudah berhasil mengalahkan perasaannya. Nah, setiap kita, Tuhan tuh mau pakai kita. Di dalam mulut, lidah, bibir kita itu ada perkataan-perkataan Kristus. Tinggal kita itu mau mengucapkan atau tidak, ya. Maka itu jangan izinkan perasaan kita lebih menguasai kita. Nah, kembali kepada tadi soal pemimpin yang bisa salah. Saya ini sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya ini dididik sejak menjadi orang Kristen. Saya ini punya pondasi yang cukup kuat, ya. Saya diajari tentang pondasi-pondasi kekristenan. Sebab seperti membangun rumah, kalau pondasinya salah, kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan yang akan dibangun di atasnya suatu saat kalau ada angin, ada banjir, ada badai, ya, maka bangunan itu pasti roboh kalau pondasinya tidak kuat. Nah, salah satu pondasi yang diajarkan kepada saya yaitu tentang pemimpin bisa salah. Maka itu ketika saya berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang salah, saya itu tidak pernah kecewa. Saya nggak pernah kecewa kepada Tuhan, saya nggak pernah kecewa kepada pemimpin-pemimpin yang bisa salah. Hari ini, ya, saya melihat ada sebagian orang Kristen, ya, tetapi bukan yang ada di ruang Zoom ini, karena yang di ruang Zoom ini adalah orang-orang Kristen yang hebat-hebat.
Tapi saya melihat ada sebagian orang-orang Kristen yang gampang kecewa. Ya kan, ketika melihat pemimpinnya salah, ya ketika melihat pemimpinnya jalannya nggak benar, maka kemudian apa? Dia bilang begini, sudah nggak Kristen-Kristenan, ya, wong pemimpinnya aja modelnya begitu. Orang Kristen yang model begini, itu adalah orang Kristen yang tidak punya pondasi yang benar. Nah, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata di dalam kitab Matius pasal 23 ayat yang ketiga. Matius pasal 23 ayat yang ketiga, Tuhan bilang begini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, pada zaman Yesus itu banyak ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang ngerti firman Tuhan, Saudara, ya. Sampai sedetail-detailnya, dan mereka cakap untuk mengajarkannya dengan baik, Saudara. Tetapi mereka itu tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau kamu ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, nggak apa-apa, ya kan? Memang ada orang-orang yang modelnya begitu. Orang Jawa bilang gini, jarkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Orang Jakarta bilang omdo, omong doang, ya kan? Jadi nggak apa-apa kalau ada ketemu dengan orang-orang begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah ada sejak zaman Yesus belum lahir, ya kan, sudah ada orang-orang yang model begitu. Bukan 2000 tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu udah banyak orang-orang yang model begitu. Kalau kita melihat perjanjian lama, kita akan berjumpa dengan imam-imam yang modelnya seperti itu, pandai mengajar, ya, tetapi mereka tidak pandai untuk melakukannya. Maka itu saya seringkali katakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar teori. Sebab apa? Action speak louder than word. Kekristenan itu adalah keteladanan, ya. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sekali lagi kita berjumpa dengan pemimpin-pemimpin, dan pemimpin itu mungkin ayah kita, ibu kita, atau pemimpin rohani kita, senior kita, ya siapa aja, Saudara. Orang-orang yang kita idolakan, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang sering kita dengar khotbahnya, dan kemudian satu kali kita mendapati mereka berbuat dosa, atau mereka melakukan kesalahan, atau mereka melukai hati kita, mereka mengecewakan. Mari please Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini secara khusus, ya. Jangan ada seorang pun di antara kita yang kecewa, apalagi murtad. Please, ya. Karena sejak zaman dulu ada seperti itu. Nah, kita lihat Saudara, ya kan? Mari kita lihat satu persatu dosanya. Dosa dari Musa, ya kan? Musa itu punya dosa. Dosanya yaitu dia menikahi perempuan asing, perempuan Kus. Semestinya dia tidak boleh menikahi perempuan itu. Itu dosa secara moral. Kemudian dosa lainnya apa? Tuhan udah bicara sama Musa, katakan kepada gunung itu, ya, maka airnya akan keluar. Tapi Musa emosi, dia tidak bisa menguasai dirinya. Ya, dia saking marahnya kepada orang Israel, dia nggak mengatakan kepada gunung itu, tapi gunung itu dipukul, Saudara, ya. Dan itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadi pemimpin bisa salah, ya. Kita lihat Harun. Harun itu salahnya apa? Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ya, dan Harun tidak tahu, orang Israel tidak tahu kapan Musa akan turun dari Gunung Sinai. Mereka nggak tahu. Mereka tunggu dari hari ke hari. Kok nggak turun-turun ya Musa ini, ya? Mereka kemudian pada kebingungan seperti ayam kehilangan induknya, ya. Mereka tidak sabar.
Mereka tidak sabar menunggu kapan Musa itu turun. Padahal mereka udah sering melihat demonstrasi kuasa Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu berbicara ya dengan cara-cara yang macam-macam ya. Tapi belum ada komando daripada Tuhan, saudara. Maka orang-orang Israel ini dengan Harun, saudara, dia tidak sabar menunggu turunnya Musa dari Gunung Sinai. Mereka mulai berasumsi, jangan-jangan, ya kan? Nah, lihat nih, asumsi itu kebenarannya hanya 3%. Ini udah disurvei, saudara ya. Asumsi kebenarannya itu hanya 3%. Jadi kalau orang berasumsi itu kebanyakan salah daripada benernya. Nah, mereka berasumsi, wah Musa ini nggak turun-turun. Ini pasti dia udah mati di atas gunung itu. Maka kemudian Harun membuat dosa. Apa dosanya? Dia membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Ya kan? Jadi Musa bisa salah, kemudian Harun bisa salah. Miriam, ya kan? Ini kan saudaranya Musa, ya. Waktu Musa menikahi perempuan Kus itu, saudara, ya, Miriam marah. Ini melanggar firman Tuhan, ya kan? Kenapa kamu menikah itu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang penghakiman. Maka itu Yesus bilang begini, jangan kamu menghakimi. Penghakiman itu bukan urusan kita. Penghakiman itu adalah urusan Tuhan. Nah, akibatnya apa? Ketika Miriam ya menghakimi Musa, ketika Harun menghakimi Musa, juga gara-gara perempuan Kus itu, saudara, akibatnya apa? Tuhan menghukum Miriam, Tuhan juga menghukum Harun. Hukumannya apa? Langsung mereka kena kusta, ya. Mereka badannya terus putih semua. Jadi bagaimana, Pak, kalau kita menghadapi pemimpin yang salah? Kalau kita menghadapi pemimpin yang salah, Alkitab tadi sudah mengajarkan, turuti ajarannya yang benar, ya. Turuti ajarannya yang benar. Turuti ajarannya yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita itu mesti rajin baca firman Tuhan dengan baik dan teliti. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang dibohongi oleh pembicara-pembicara atau oleh pendeta-pendeta, saudara. Sehingga, saudara, kalau kita terlanjur kagum kepada seseorang, ya, kemudian pendeta atau pembicara yang kita kagumi itu, dia kemudian menambahkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, karena kita tidak ngerti firman Tuhan, maka kita gampang disesatkan. Apalagi ya sekarang dengan adanya kemudahan, banyak kemudahan, saudara, ada yang mengajarkan Yesus plus, ya kan? Plus apa? Mungkin plus kemana-mana harus bawa Alkitab sebagai jimat, ya kan? Yesus plus apa? Kemana-mana harus bawa kalung salib. Jadi nanti kalau ada bahaya, salibnya yang harus diangkat. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang begitu banyak, saudara, ya kan? Ajaran-ajaran yang sesat. Kalau mau keluar rumah, ya kan, tanya dulu sama Tuhan, kaki kanan atau kaki kiri yang harus keluar rumah. Ini kan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu kita harus rajin baca firman Tuhan dan baca firman Tuhan dengan teliti dan sampai mengerti, supaya kita ini tidak gampang disesatkan. Jadi kalau ada firman hamba-hamba Tuhan mengajarkan firman Tuhan, ya kita turuti yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus kita tolak. Nah, kembali kepada hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin yang bisa salah. Jadi kalau mereka berbuat salah, please jangan kita turuti ajarannya, ya kan? Jangan kita turuti perbuatannya, jangan kita turuti teladannya. Itu kalau perbuatan-perbuatan dan ajaran-ajarannya salah. Dan kita menyerahkan mereka itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berperkara dengan para pemimpin itu.
Waktu Musa berbuat salah, Tuhan bilang, Musa, kamu tidak boleh masuk tanah Kanaan. Ya kan? Dia boleh nganter orang Israel itu sampai ke dekat ke Kanaan, tapi dia nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Itu urusan Tuhan dengan pemimpin yang salah. Ya, Harun dan Miriam menghakimi Musa. Ya Tuhan hukumlah Harun dan Miriam. Memang Musa itu salah, tapi karena Harun dan Miriam mengusik pemimpin yang salah, akibatnya Tuhan menghukum Harun dan Miriam. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui renungan pada hari ini, please ya, kapan saja, di mana saja, kalau kita ketemu dengan pemimpin yang salah, ya, kita nggak usah heran dan kita nggak usah kecewa. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Sebab pemimpin itu adalah urusan daripada pemimpin itu dengan Tuhan. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, yang kita ada di ruang Zoom ini, yang kita ini adalah para pemimpin, mari kita berusaha dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Jadilah pemimpin yang bukan sekedar berteori, tapi juga menjadi pemimpin yang pandai cakap mengajar, tapi juga menjadi pemimpin yang melakukan firman Tuhan. Ya, saya pernah berada di satu gereja yang cukup besar di Indonesia, saudara. Ya, ketika pemimpinnya jatuh di dalam dosa, saudara. Ini yang menjadi pembicaraan setiap hamba-hamba Tuhan yang saya jumpai. Saudara. Dia bilang begini, atas pemimpin yang jatuh itu, ya. Wah, pemimpin yang jatuh itu hebat. Dia ngajarin jemaatnya dengan baik dan benar. Sehingga ketika pemimpin itu jatuh, maka jemaatnya tidak ada yang murtad. Mengapa? Karena pemimpin ini sudah mengajarkan, jangan kamu lihat saya ini masih manusia, bisa jatuh di dalam dosa. Kalau saya jatuh di dalam dosa, satu kali dia ngomong begitu di mimbar, maka saya yang harus keluar dari gereja ini. Bukan kalian yang keluar. Yang berdosalah yang harus meninggalkan gereja ini. Maka itu ketika saudara pemimpin ini jatuh, saudara, jemaatnya sama sekali tidak goyang. Bahkan jemaatnya ya kan semakin bertambah-tambah, semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mengapa? Karena pemimpin ini sudah ngajar dengan benar bahwa yang harus dihormati, yang harus ditaati, yang harus dituruti, itu hanyalah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mencelikkan mata hati dan mata rohani kami, bahwa yang namanya pemimpin bisa salah. Maka itu ketika kami berjumpa dengan pemimpin yang salah, Roh Kudus ingatkan kami, untuk kami tidak menghakimi, untuk kami tidak mengutuki pemimpin yang salah. Tetapi justru sebaliknya, kami mendoakan agar pemimpin yang salah ini, mereka mendapatkan kasih pengampunan daripada Tuhan, agar pemimpin ini kembali kepada jalan yang benar. Dan kalau kami melihat pemimpin itu ajarannya sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk kami mentaati dan mengikuti ajarannya. Meskipun perbuatannya tidak menjadi teladan, tetapi kami mengikuti ajarannya yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.